Arogan gerombolan yang diduga oknum bau cukai bersikap seperti preman mendorong dan membanting seorang pengacara yang sedang bertugas mendampingi kliennya di Jalan S. Parman Kafling 98 Tomang, Jakarta Barat yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2024 pada pukul 11. 40 WIB serta disaksikan oleh para petugas polisi dari Polsek Palmerah saat peristiwa tersebut terjadi. Dalam kurung 2 Agustus 2024. Pengacara yang mengalami penganiayaan di lokasi kejadian tersebut telah melaporkan oknum bau cukai di Polres Jakarta Barat dengan dugaan pasal 351 junto 170 karena diduga kekerasan dan penganiayaan tersebut dilakukan lebih dari satu orang oleh oknum yang mengaku sebagai bau cukai. Ketika ditemui di rumah sakit di wilayah Bogor, seorang pengacara yang mengalami cedera pada bagian tulang belakangnya menceritakan peristiwa tersebut kepada media. Bahwa oknum yang diduga bau cukai tersebut melakukan tindakan arogan dengan melakukan penganiayaan akan dimintai pertanggungjawaban dan pasti diproses melalui jalur hukum. Akhlan BSH yang menjadi korban sehingga harus mendapatkan perawatan beberapa hari karena cedera serius yang dideritanya. Ini adalah kejahatan berat yang harus dipertanggungjawabkan mengingat seorang pengacara dilindungi oleh Undang 2 dalam saat melaksanakan tugasnya dan seorang pengacara yang bertugas sama halnya dengan seorang penegak hukum. Dikutip dari UUD Advokat No 18 tahun 2003 pasal 5 ayat 1, advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu penyerang terhadap pengacara atau advokat sama saja dengan menyerang penegak hukum. Disinyalir dari data video dan keterangan korban, penyerangan yang diduga dilakukan oleh oknum bea cukai terjadi ketika korban meminta identitas dari oknum bea cukai tetapi mereka tidak bisa memberikan identitas yang diminta tersebut. Juga pemimpin oknum gerombolan bau cukai tidak mau memberikan pernyataan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Yang sangat disayangkan dari kejadian tersebut, keberadaan para petugas polisi Polsek Palmerah hanya menonton saja dan tidak melaksanakan tugasnya di mana seharusnya ditahan pihak oknum pelaku yang membanting dan menganiaya seorang pengacara yang sedang menjalankan tugas resmi. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan tindakan penganiayaan dan arogansi oknum bea cukai ke Polres Jakarta Barat dan juga akan melakukan gugatan untuk menuntut perbuatan melawan hukum oknum yang diduga anggota bea cukai tersebut di pengadilan negeri. Sampai saat berita ini naik, korban masih terbaring di rumah sakit dan telah mengirimkan somasi kepada Kementerian Keuangan dan Dirjen Bea Cukai. Narasumber Akhlan BSH. Dasar lagi sama gue nih. Gue media lu kan mendorong. Santai. Saya makanya keluar saya ini. Saya keluar saya. Bapak bukan penghuni, mohon izin. Ini bukan penghuni Bapak. Lah, ini tetap. Terima kasih, Pak. Hah? Silakan, Pak. Ini lagi mau kasih eksekusi, Pak. Pak, media di luar, Pak. Iya, media di luar, Pak. Media kok boleh diusir? Iya. Siapa yang bukan? melarang media? Silakan diliput di luar, Pak. Udah. Saya udah. Udah, Bang, udah. Ini Mas. Jangan kriminalisasi media, Bos. Kalian ngejatuhin saya udah minggu lalu, hei. Saya jalan dengan undang-undang loh. Kamu jangan sembarangan. Sabar. Aku nggak dorong.
Aku baru. Aku baru. Udah bang, Saya akan tuntut Bea Cukai atas penganiayaan. Ya lihat. Ya. Kepala saya terbentur. Itu lewat belakang kau orang tua. Orang tua yang kalian ini. Aduh, bangkit semua Pak Polisi, gimana caranya? Apa yang dilakukan? Gimana nih aparat-aparat kepolisian? Ibu. Udah mas, minta dulu surat tugas mereka. Yang memberikan surat tugas itu kita pastikan minggu depan kita masuk gugatannya. Dapat dilaksanakan secara lisan. Ya. Siapa yang megang surat tugasnya? Ada bang? Saya minta ID kalian ketika masuk. Minta dulu. Tadi mereka menawarkan mau dikasih, minta dulu surat tugas mereka. Seperti ini, saya hanya minta ID kalian. Ya. Anda kalau tidak mengerti hukum, lebih baik Anda pelajari. Karena kuasa dapat diberikan secara lisan. Ya. Ini adalah di sini kok. Kalian siapa yang memberikan tugas? Ada nggak di sini orangnya? Halo. Saya mau minta surat kalian dan ID kalian. Kalian berbuat arogan. Ya. Gak punya nurani. Bertindak sendiri tanpa pengadilan. Saya minta tadi yang mengaku sebagai penanggung jawab siapa? Dengar dulu, saya mau bicara. Mas, nggak usah minum saya. Saya mau bicara. Ya, jangan tahan-tahan gitu, Mas. Bisa juga kita Saya mau bicara. preman kalau main preman. Bicaranya di sini aja, bicaranya di sini aja. Pak. Panggil. Bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab tadi. Kamu panggil. Saya nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu, kamu Kalau nggak ditugaskan tahu, siapa? ngapain? Saya ditugaskan. Ditugaskan siapa? Kamu bilang nggak tahu tadi. Nggak tahu ditugasin siapa. Direktorat Jenderal Bea dan Mana surat Cukai. tugas kamu? Direktorat Mana Jenderal ID Bea card dan kamu? Cukai. Mana ID card kamu? Mana surat tugas yang mencantumkan nama kamu? Terbukti. Keluarkan ID kamu. Kamu telah mengakui dan menyebarkan informasi bohong di muka umum. Perlihatkan. Perlu diduga kamu bukan anggota Bea Cukai. Buka ID kamu. Buka. Tolong pihak kepolisian, jika dia tidak mau membuka, dia telah berbohong di muka umum. Tidak ada Keluarkan. di sana. Keluarkan ID kamu. Keluarkan. Kamu saya proses kamu. Kalau kamu tidak bisa keluarkan, tolong saya bawa. Bapak sebagai penegak hukum jangan hanya melihat ke samping. Bapak, Sibarani, Nih, saya warga sini. saya minta diproses secara hukum. Saya warga sini. Saya Tolong. jatuhin lagi. Pers, lihat mukanya. Dia hanya mendiamkan ketika ada buat tindakan dugaan pidana. Tolong diperiksa ID oleh orang ini. Masih berani? Saya akan catat nama kamu. Ya? Kita akan ketemu nanti, Pak. Saya minta ID kamu sekarang. Saya minta tolong ID kamu dengan cara baik. Lebih baik kamu berkata jujur daripada kamu saya proses secara hukum. Bisa kamu berkata jujur? Kalau kamu nggak punya surat tugas atau ID, silakan kamu minggir. Saya mau bicara dengan yang Kasih aja ID-nya, Bang. Kemarin saya di rumah saya sendiri juga saya ditanyain ID saya kasih tuh ke Pak Cepi. Saya Jadi warga, dengan saya kata lain, diserobot juga. ini patut diduga sebagian besar orang yang hadir di sini bukanlah anggota Bea Cukai. Ada salah satu orang yang mengaku Bea Cukai. Ini SK kita. Jangan ada di pengadilan. Aslinya ada di pengadilan. Ya. Aslinya bagaimana ada di Ini ada di pengadilan. Kami punya surat kuasa dan kami punya ID masing-masing membawa. Sekarang saya minta.